Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulin Haburwan Intias. Saya dari kelas Pendidikan Vokasi 2023A dengan NIM 23050974175. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan terkait peran AI dalam pembelajaran vokasi. Dalam konteks pembelajaran vokasi, AI atau Artificial Intelligence merupakan kumpulan teknologi, bisa machine learning, natural language processing, computer vision, recommender system, generative module, yang digunakan untuk mendukung, mengotomasi, mempersonalisasi, dan mensimulasikan proses pembelajaran keterampilan praktis yang relevan dengan dunia kerja. Dalam hal ini, AI tidak mengadakan praktik langsung, tetapi memperkaya pengalaman belajar, misalnya lewat simulator, tutor adaptif, penilaian otomatis, dan analitik pembelajaran real-time. Konsep-konsep utama. Yang pertama, ada personalisasi dan adaptivitas, yang mana AI menyesuaikan jalur belajar sesuai kemampuan, kecepatan, dan kebutuhan tiap peserta, atau bisa disebut adaptive learning. Hal ini berguna untuk mengatasi perbedaan dasar kompetensi di kelas vokasi. Lalu yang kedua ada simulasi dan pembelajaran berbasis pengalaman, yang mana lingkungan simulasi yang digerakkan AI meniru kondisi industri nyata, misalnya mesin, peralatan, dan sebagainya, sehingga peserta latihan mendapat pengalaman praktis, aman, dan terukur. Yang ketiga ada analitik pembelajaran dan penilaian otomatis, yang mana pemantauan performa, identifikasi gap keterampilan, prediksi kebutuhan intervensi, dan penilaian tugas praktis sebagian dapat diotomasi dengan AI. Lanjut yang keempat ada generatif AI untuk sumber belajar. Pembuatan materi pelatihan, panduan prosedural, skenario praktik atau kuis interaktif secara cepat dengan validasi pengajar tentunya. Lalu yang kelima ada konektivitas industri dan penyesuaian kurikulum, di mana AI membantu memetakan kebutuhan pasar kerja dan memberikan masukan untuk menyesuaikan kurikulum vokasi. Lanjut, ada contoh penerapan praktis di pembelajaran vokasi, mana ini kasusnya pada kasus dan alat. Yang pertama ada Intelligent Tutoring System untuk modul teori dan praktik, di mana fungsinya untuk memberi latihan bertahap, feedback langkah demi langkah, dan jalur remediasi otomatis. Dan manfaatnya untuk peningkatan hasil belajar dan efisiensi pengajaran. Penelitian review menunjukkan ITS sangat menjanjikan di konteks pendidikan teknis. Lalu yang kedua ada simulator berbasis VR atau AR dan AI untuk keterampilan teknis. Contohnya pelatihan pengoperasian mesin, perbaikan kelistrikan, prosedur keselamatan laboratorium secara virtual, yang mana AI mengatur tingkat kesulitan, mendeteksi kesalahan gerakan, dan memberi umpan balik real time. Lalu yang ketiga ada sistem penilaian praktik otomatis. Fungsinya yaitu kamera dan ditambah dengan model deteksi menilai langkah prosedural, misalkan
pemasangan komponen, teknik pengelasan, sehingga dapat mengurangi subjektivitas penilaian. Hasil penelitian melaporkan pengurangan waktu penilaian dan peningkatan reliabilitas. Lalu yang keempat, ada platform pembelajaran adaptif untuk materi yang berulang. Fungsinya untuk menyesuaikan latihan, penyajian remedial, dan memprioritaskan konsep yang belum dikuasai siswa. Yang kelima, ada generatif AI untuk pembuatan sumber belajar dan skenario ujian. Fungsinya untuk membuat modul pelatihan secara manual, soal praktik, atau skenario simulasi yang dapat diedit pengajar. Lalu yang keenam, sistem rekomendasi karir dan kecocokan kerja. Fungsinya yaitu untuk menggunakan data kompetensi lulusan dan lowongan kerja sehingga dapat merekomendasikan jalur pelatihan tambahan. Lanjut, manfaat utamanya. Yang pertama, ada personalisasi tinggi, di mana dapat meningkatkan efisiensi belajar. Lalu simulasi aman untuk latihan berisiko, yang mana mengurangi biaya bahan atau kerusakan saat praktik awal. Yang ketiga, ada penilaian lebih cepat dan objektif, di mana alokasi waktu guru ke bimbingan lanjutan. Lalu yang terakhir, ada keterkaitan kurikulum dan industri. Melalui data market intelligence, lulusan nantinya akan lebih siap untuk bekerja. Yang terakhir, ada tantangan dan risiko. Yang pertama yaitu kesenjangan infrastruktur dan akses, di mana biasanya perangkat, bandwidth, dan maintenance mahal untuk beberapa sekolah. Lalu yang kedua, kesiapan guru dan juga tenaga pengajar atau fasilitator. Banyak studi menemukan guru kurang pelatihan dalam integrasi AI, yang mana diperlukan program pengembangan profesional. Selanjutnya yang ketiga, ada etika, privasi data, dan bias algoritma. Sistem AI butuh data dan juga perlu kebijakan perlindungan data dan mitigasi. Maka dari itu, UNESCO memberikan panduan kebijakan terkait penggunaan AI di pendidikan. Lalu yang keempat, ada over reliance pada simulasi. Simulasi tidak boleh menggantikan praktik dunia nyata sepenuhnya. Nah, ini harus dikombinasikan antara keduanya, biar tidak sepenuhnya digantikan oleh AI. Lalu yang kelima, keterbatasan bukti jangka panjang. Banyak sekali studi bersifat pendek ya, menyatakan bahwa buktinya dampak jangka panjang masih berkembang. Jadi jikalau AI diterapkan pada pendidikan vokasi ya, itu diusahakan dikombinasi agar nantinya tidak tergantikan sepenuhnya oleh AI. Karena praktik sesungguhnya juga penting. Itu mungkin penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.